Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zidni Fadila Haris. Pada video kali ini, saya masih akan membahas mengenai salah satu submateri pada fungsi eksponensial dan logaritma, yaitu adalah salah satu bab dari matematika peminatan kelas 10. Oke, kita langsung saja ke submaterinya, yaitu adalah tentang persamaan logaritma. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan logaritmanya, perlu kita ingat kembali ya tentang logaritma jika ada bentuk A log B. Nah, ini ada syaratnya, yaitu adalah syarat yang pertama, nilai A-nya itu lebih dari 0, artinya adalah nilai A-nya bernilai positif, kemudian A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, perlu kita ingat, A-nya ini apa sih? Bilangan pokok ya. Bilangan pokok atau biasa kita sebut juga dengan basis. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah B-nya itu lebih dari 0. B-nya itu harus bernilai positif. Nah, B-nya itu apa? B-nya adalah numerus ya. Nah, kita ingat kembali bahwa nanti A dan B-nya itu atau basis dan numerusnya itu tidak selalu suatu bilangan, tetapi bisa saja suatu fungsi, yaitu artinya ada variabelnya. Oke, kita langsung saja ke bentuk yang pertama, A log fx sama dengan A log p, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Nah, kita perhatikan di sini A-nya atau basisnya ini harus sama dulu ya, baru kita bisa samakan numerusnya. Oke, kita ke contoh yang pertama. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 log X kuadrat ditambah 1 sama dengan 3 log 5. Nah, kalian perhatikan bilangan pokoknya atau basisnya ini sudah sama ya. Nah, berarti tinggal kita samakan numerusnya. Nah, berarti di sini kita peroleh X kuadrat ditambah 1 sama dengan 5. Nah, pindah ruas 5-nya dari kanan ke kiri berarti menjadi X kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita akan faktorkan sama dengan 0, maka kita peroleh X di sini, kemudian di sini 2, kemudian plus minus ya, maka kita akan peroleh X yang pertama adalah X sama dengan min 2, kemudian X yang kedua adalah X sama dengan 2. Nah, ini belum selesai, kita sudah dapat X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2, tapi ini belum selesai karena kita harus uji syarat. Karena di sini untuk logaritma ada syaratnya, yaitu adalah basis dan numerusnya itu harus positif. Dan nilai dari basisnya itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, berarti karena di sini persamaan ini yang ada variabelnya hanya numerus yang sebelah kiri, maka kita akan substitusikan ke numerus yang sebelah kiri. Oke, untuk X sama dengan min 2, kita akan masukkan ke X kuadrat ditambah 1, maka akan sama dengan min 2 kuadrat tambah 1 sama dengan 5. Lebih dari 0. Kemudian untuk X sama dengan 2, nah berarti untuk X kuadrat plus 1, berarti kita peroleh 2 kuadrat plus 1 sama dengan 5. Ini juga lebih dari 0, artinya kan positif. Nah, maka memenuhi syarat, artinya penyelesaian dari persamaan ini, ya penyelesaiannya adalah X sama dengan positif 2 dan negatif 2, atau bisa kita tulis dengan plus minus 2. Oke, lanjut ke contoh yang berikutnya. Nilai X yang memenuhi persamaan 2 log 2X dikurang 3 dikurang 4 log X min 3 per 2 sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat dari logaritma ya. Jadi kalau ada A log M dikurang dengan A log N, itu akan sama dengan A log M dibagi dengan N. Jadi dari negatif ke pembagian ya. Ingat ya sifat yang ini. Nah, berarti di sini kita akan ubah ini ya 4-nya, karena kan di sini syaratnya adalah basisnya harus sama. Kalau A berarti di sini juga harus A, karena ini adalah 2, berarti di sini 4-nya bisa kita ubah menjadi 2 kuadrat kan? 2 kuadrat, ya kan? Nah, ingat sifat dari logaritma lagi. Nah, ini kan berarti numerus yang ini adalah pangkat 1 kan?
Sifat dari logaritma kalau ada misalnya adalah A pangkat Q, kemudian log M pangkat P ya, ini akan sama dengan P per Q dikali dengan A log M ya. Nah, kita bisa tulis di sini 2 log, berarti 2x min 3 dikurang dengan, berarti kan setengah ya, setengah 2 log x min 3 per 2 sama dengan 1. Nah, biar kita bisa menggunakan sifat ini, berarti setengahnya ini kan setengah dikali 2 log x min 3 per 2. Nah, setengahnya ini bisa kita jadikan pangkat ke numerus. Berarti 2 log 2x min 3 dikurang dengan 2 log x min 3 per 2 pangkat setengah. Ya, sama dengan 1. Ya, maka kita akan gunakan ini sifat yang ini. Jadi adalah 2 log, berarti di sini 2x min 3 dibagi, nah di sini kan x min 3 per 2 pangkat setengah ya. Nah, kalau pangkat setengah bisa kita ubah menjadi akar ya. Maka 2x min 3 per akar x min 3 per 2 sama dengan 1. Nah, di sini kita tambahkan dalam kurungnya. Oh ya, 1 ini bisa kita ubah ya. Berarti 1 ini bisa kita ubah dengan 2 log dalam kurung 2x min 3 dibagi akar x dikurang 3 per 2 sama dengan 1. Nah, 1 itu kan bisa kita tulis dengan 2 log 2. Jadi, basis yang sebelah kanan ini kita samakan dengan basis yang sebelah kiri. Karena A log A sama dengan 1. Ya. Kalau misalnya di sini basisnya 3, berarti kita bikin di sini adalah 3 log 3. Nah, di sini basisnya sudah sama, maka kita samakan dari numerusnya, yaitu adalah 2x min 3 dibagi dengan akar x min 3 per 2 sama dengan 2. Nah, kita kalikan ya, ruas kiri dan ruas kanan, kalikan dengan akar ini, maka akan menjadi 2x min 3 sama dengan 2 dikali dengan akar x min 3 per 2. Nah, kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanannya. Kita kuadratkan. Nah, maka akan menjadi di sini adalah 4x kuadrat ya, dikurang 12x ditambah 9 sama dengan, berarti 2 kuadrat, berarti 4 dalam kurung x min 3 per 2. Ya, kan dari akar dikuadratkan menjadi pangkat 1. Nah, kemudian kita kalikan yang ini ya. Berarti di sini menjadi 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 9 sama dengan 4x dikurang, berarti 4 dikali 3 per 2 sama dengan 6 ya. Kita pindah ruaskan semuanya ke kiri, berarti 4x kuadrat dikurang 16x, kemudian ditambah 15 ya, sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan faktorkan yang ini. Sama dengan 0. Nah, maka kita akan peroleh faktornya adalah 2x min 5 dan 2x min 3 ya. Maka kita akan peroleh faktor yang pertama, x yang pertama adalah x sama dengan 5 per 2. Kemudian yang x yang kedua adalah x sama dengan 3 per 2. Nah, ingat kita sudah dapat x-nya, kemudian kita harus ujikan ke persamaannya. Entah yang ada x-nya berarti kan di sini numerus yang ini 2x min 3 sama x min 3 per 2. Nah, berarti kita akan substitusikan ke masing-masing numerus ini. Yang pertama adalah untuk x sama dengan 5 per 2 ya. X sama dengan 5 per 2. Nah, saya akan bagi di sini adalah 2 untuk yang 2x min 3 sama x min 3 per 2 ya. Nah, maka kita akan masukkan ke sini.
Berarti di sini 2 dikali 5/2 dikurang ya. Dikurang dengan dikurang 3 sama dengan 2, berarti 5 dikurang 3 sama dengan 2. Lebih dari 0 kan? Ya, kemudian kita akan cek ke yang ini, berarti adalah 5/2 dikurang dengan 3/2 sama dengan, berarti 2/2 kan, sama dengan 1. Ini juga lebih dari 0. Kalau numerus, karena ini kan x min 3/2 sama 2x min 3 nya ini kan numerus ya, di numerus kan. Nah, nggak masalah kalau nilainya 1, karena yang tidak boleh nilainya sama dengan 1 itu adalah pada basis. Ya. Maka untuk x sama dengan 5/2 di sini memenuhi ya, boleh ya. Nah, kemudian untuk x sama dengan 3/2, x sama dengan 3/2. Nah, berarti kan di sini 2 dalam kurung 3/2 dikurang 3. Ini kan habis nih. Sama dengan 3 kurang 3, 0. Nah, berarti ini nggak boleh. Nah, kamu sebetulnya kalau misalnya salah satunya sudah tidak memenuhi syaratnya, ya ini kan uji syarat nih. Uji syarat. Kalau salah satu dari yang x-nya misalnya masukin ke 2x min 3 sudah tidak memenuhi, sebetulnya sudah tidak boleh ya. Artinya x sama dengan 3/2 itu bukan penyelesaiannya. Nah, sekarang coba kalau kita cek lagi ke sini. Berarti 3/2 dikurang 3/2 sama dengan 0 juga nih. Nah, ini juga nggak boleh. Nah, maka untuk yang x sama dengan 3/2 ini nggak boleh. Bukan penyelesaiannya. Ya, maka penyelesaiannya adalah untuk x sama dengan 5/2. Ya. Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu adalah A log fx sama dengan A log gx. Maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Nah, di sini bilangan pokoknya harus sama dulu ya. Ini kemudian pada bentuk pertama kan di ruas kanannya numerusnya adalah suatu bilangan. Nah, kalau ini adalah gx, yaitu adalah berarti suatu fungsi. Ada variabelnya. Kita akan langsung ke contohnya. Nilai x yang memenuhi 2 log 3x plus 1 sama dengan 2 log 2x plus 1. Sudah sama bilangan pokoknya, berarti tinggal kita samakan numerusnya. Nah, berarti di sini 3x plus 1 sama dengan 2x plus 1. Sama dengan, maka pindah ruas berarti di sini adalah x sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan cek, sudah kita peroleh ya, X-nya sama dengan 0, kita harus uji syarat. Uji syarat. Nah, berarti di sini numerusnya dua-duanya ada variabelnya kan. Nah, berarti kita harus masukkan ke semuanya. Berarti untuk X sama dengan 0. Pertama kita akan masukkan ke 3x plus 1 ya. Maka di sini 0 plus 1 sama dengan 1, lebih dari 0 kan? Kemudian untuk 2x plus 1, berarti di sini 0 plus 1 sama dengan 1 juga, lebih dari 0. Maka karena lebih dari 0, maka x sama dengan 0 adalah penyelesaiannya. Penyelesaian adalah x sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Nilai x yang memenuhi persamaan 5 log x min 1 sama dengan 1 dikurang 5 log x ditambah 3. Nah, di sini seperti yang tadi ya, 1 bisa kita ubah menjadi, berarti karena basisnya adalah 5, berarti kita bisa ubah dengan 5 log 5. Nah, berarti kita bisa tulis 5 log dalam kurung x min 1 sama dengan 5 log 5 dikurang dengan 5 log dalam kurung x plus 3.
Nah, di sini kita akan gunakan sifat dari logaritma lagi, berarti menjadi pembagian ya. Berarti 5 log dalam kurung X min 1 sama dengan 5 log 5 dibagi dengan X plus 3. Nah, sudah sama basisnya, tinggal kita samakan numerusnya. Numerusnya maka akan menjadi X min 1 sama dengan 5 dibagi dengan X plus 3. Nah, kita kalikan semuanya dengan X plus 3 menjadi X kuadrat, berarti plus 2X ya. Plus 2X min 3 sama dengan 5. Ya, kemudian pindah ruas 5-nya menjadi X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Kita faktorkan sama dengan 0. Berarti di sini adalah X, X. Kemudian faktor dari min 8 berarti 4 dan 2 ya. Kemudian ketika dijumlahkan sama dengan positif 2 berarti yang positif adalah 4. Kemudian ini X min 2. Maka kita akan peroleh yang pertama adalah X sama dengan min 4 dan yang kedua adalah X sama dengan 2. Belum selesai, kita harus uji syarat. Ya, uji syaratnya berarti di sini adalah untuk X min 1 dan X plus 3 ya. Berarti untuk yang pertama X sama dengan min 4 ya. Di sini ada X min 1 dan untuk X plus 3. Nah, berarti di sini min 4 min 1 sama dengan min 5 kurang dari 0 ya. Kemudian kita coba cek lagi di sini, kalau min 4 tambah 3 berarti sama dengan min 1 juga kurang dari 0. Berarti di sini X sama dengan min 4 bukan penyelesaiannya ya. Sebetulnya kalau salah satunya sudah tidak terpenuhi syaratnya sudah gugur ya, X sama dengan min 4-nya. Tetapi ternyata kita coba cek ke yang satunya juga kurang dari 0. Kemudian untuk X sama dengan 2 kita substitusikan, berarti di sini 2 dikurang 1 sama dengan 1 lebih dari 0. Kemudian di sini 2 tambah 3 sama dengan 5 lebih dari 0. Berarti boleh ya. X sama dengan 2 adalah penyelesaiannya. Penyelesaian adalah X sama dengan 2. Oke, kita lanjut. Bentuk yang ketiga, A log fx sama dengan B log fx. Maka penyelesaiannya adalah, sudah pasti di sini fx-nya sama dengan 1. Nah, di sini kasusnya adalah ketika basisnya bilangan ya, suatu bilangan dan berbeda. Kemudian di sini numerusnya sama, ruas kiri dan ruas kanan numerusnya sama. Oke, kita langsung ke contoh nilai X yang memenuhi persamaan 3 log 3X min 5 sama dengan 2 log 3X min 5. Kalian perhatikan numerusnya sama ya, suatu fungsi dengan 3X min 5. Ini juga 3X min 5. Kemudian basisnya beda. Yang sebelah kiri 3, yang sebelah kanan 2. Maka penyelesaiannya fx-nya adalah 3X min 5 itu sama dengan 1. Maka kita peroleh 3X sama dengan 6 atau X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan cek uji syarat. Uji syarat di sini berarti kan masukin ke substitusi ke 3X min 5 ya. Berarti kan 6 dikurang 5 sama dengan 1. Lebih dari 0. Sebetulnya dari sini saja udah kelihatan ya. Kalau emang fx-nya itu sudah pasti nilainya sama dengan 1. Berarti lebih dari 0. Maka penyelesaiannya adalah
X sama dengan 2. Lanjut. Bentuk yang keempat, Hx log Fx sama dengan Hx log Gx. Maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan Gx. Nah, ini bentuknya ketika basisnya juga suatu fungsi. Tetapi lihat di sini ruas kiri dan ruas kanan fungsinya untuk basisnya itu sama ya, sama-sama Hx. Kemudian yang berbeda adalah dari numerusnya. Oke, kita akan ke contoh soal. Nilai X yang memenuhi persamaan X min 1 log dalam kurung 4X min 2 sama dengan X min 1 log 3X plus 2. Nah, kalian melihat basisnya X min 1, sama-sama basisnya adalah X min 1. Nah, kita di sini harus gunakan syarat dari basis ya. Ingat lagi kalau basisnya itu adalah lebih dari 0 atau nilainya harus positif, kemudian nilainya dari basis itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan selesaikan ini, berarti kan Fx sama dengan Gx ya. Berarti di sini 4x min 2 sama dengan 3x plus 1. Plus 2. Plus 2. Plus 2, maka pindah ruas ke kiri yang 3x-nya berarti x sama dengan 4 ya. X sama dengan 4. Nah, kita harus ke uji syarat. Uji syarat, berarti di sini kita harus 3 kali uji syarat. Yang pertama adalah untuk x min 1, kemudian untuk 4x min 2. Kemudian yang terakhir adalah 3x plus 2 ya. Nah, sekarang kita akan uji syaratnya untuk x sama dengan 4. Maka x min 1 berarti 4 min 1 sama dengan 3. Lebih dari 0, ya kan? Kemudian 4 dikali 4 berarti di sini adalah 16 ya. 16 dikurang 2 sama dengan 14. Ya kan? 14 berarti di sini lebih dari 0. Ya. Kemudian di sini berarti 12 plus 2 sama dengan 14 berarti lebih dari 0. Karena semuanya memenuhi syarat, nilai dari basis maupun baik basis maupun numerusnya semuanya lebih dari 0, maka X sama dengan 4 ini memenuhi. Ya. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Lanjut ke contoh yang selanjutnya, nilai X yang memenuhi persamaan X plus 1 log 2X plus 5 sama dengan 2 log kuadrat 24 dikurang 2 log kuadrat 6 dibagi 2 dikali 2 log 12. Nah, ini kuadratnya itu maksudnya seperti ini ya, bukan 24-nya yang dikuadratkan. Ya, ingat ya, bukan 24-nya yang dikuadratkan, tetapi nilainya itu seperti 2 log 24 baru dikuadratkan. Ya, ingat ini ya. Nah, berarti kita bisa faktorkan ya. Sekarang kita akan selesaikan dulu yang ini nih. Kita bisa faktorkan yang penyebutnya itu, pembilangnya itu berarti menjadi yang ini ya. Kita selesaikan dulu. Berarti di sini kita bisa tulis 2 log 24 ditambah dengan 2 log 6. Ya, kemudian dikali dengan 2 log 24 dikurang dengan 2 log 6. Kemudian dibagi dengan 2 dikali 2 log 12. Nah, yang bawahnya kita diamkan dulu saja. Nah, sekarang kita akan gunakan sifat dari logaritma. Ya, dari penjumlahan berarti menjadi perkalian. Berarti di sini yang 2 log 24 ditambah 2 log 6 berarti akan menjadi 2 log 24 dikali dengan 6. Ya kan? Kemudian dikali dengan, 2 log kalau pengurangan berarti menjadi pembagian ya. 2 log 24 dibagi dengan 6. Ya kan?
kemudian dibagi dengan 2 dikali 2 log 12. Nah, berarti 24 dikali 6 berapa? 2 log, berarti 144 ya, 144. Kemudian dikali dengan 2 log 24 bagi 6, 4 ya. Kemudian dibagi dengan, nah ini 2 log 2 dikali 2 log 12 kan bisa kita tulis dengan 2 log 12 kuadrat, ya enggak? Nah, berarti ini 12 kuadrat kan sama dengan 144 kan? Nah, berarti kita bisa saling menghabiskan yang ini, ya kan? Maka sisanya apa? 2 log 4. 2 log 4 itu sama dengan 2 log 2 kuadrat atau sama dengan 2. Nah, maka kita akan peroleh X plus 1 log 2X plus 5 sama dengan 2, ya kan? Nah, kita harus samakan dengan basisnya. Jadi kan dari 2 ini kita bisa ubah ke dalam bentuk logaritma kan. Ke dalam bentuk logaritmanya berarti kita samakan basisnya. Nah, maka 2-nya ini kita bisa tulis dengan 2 itu sama dengan, berarti basisnya adalah X plus 1 log, berarti kita bisa tulis X plus 1 kuadrat, iya kan? Kan X plus 1 log X plus 1 kuadrat berarti kan sebetulnya 2 dikali dengan X plus 1 log X plus 1. Berarti kan ini X plus 1 log X plus 1 kan sama dengan 1. Maka bisa kita ubah 2-nya itu menjadi X plus 1 log X plus 1 kuadrat. Nah, kita tulis dulu di sini. Oke, di sininya berarti X plus 1 log 2X plus 5 sama dengan X plus 1 log X plus 1 kuadrat. Nah, kuadratnya ini milik dari numerusnya ya, bukan milik dari nilai lognya. Nah, berarti di sini basisnya sudah sama, ya kan, fungsi kan, X plus 1. Nah, maka kita akan samakan numerusnya. Berarti di sini 2X plus 5 sama dengan X plus 1 kuadrat. Kita kuadratkan ya. 2X plus 5 sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Atau kita bisa pindah ruaskan, berarti di sini adalah X kuadrat. Berarti 0 ya. Kemudian berarti pindah ke kanan juga 5-nya berarti min 4. Sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti di sini adalah X min 2 sama X plus 2. Sama dengan 0. Maka kita peroleh X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Nah, jangan lupa kita akan uji syarat. Ya, uji syarat di sini. Berarti uji syaratnya juga di sini berarti 2 kali ya, X plus 1 sama 2X plus 5. Ini kan juga sebetulnya X plus 1 juga nih syaratnya, tapi kan sama saja dengan basisnya. Maka kita 2 kali aja di sini. Untuk yang pertama, untuk yang X plus 1 di sini, kemudian 2X plus 5. Ya, maka kita akan substitusikan. Yang pertama, X sama dengan min 2 dulu deh. X sama dengan min 2, berarti kan min 2 tambah 1 sama dengan min 1 ya, kurang dari 0 ya. Kemudian di sini min 4 ya. Min 4 plus 1, plus 5 itu sama dengan 1. Nah, walaupun di sini yang satunya itu lebih dari 0, ya, lebih dari 0, tapi karena di sini yang X plus 1-nya dia itu nilainya negatif, ketika substitusikan X sama dengan min 2-nya itu bernilai negatif, maka syaratnya itu tidak terpenuhi. Ya, berarti untuk X sama dengan min 2, ini tidak, bukan penyelesaiannya. Kemudian untuk X sama dengan 2, kita substitusikan berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Lebih dari 0. Kemudian selanjutnya 2 tambah 5 ya. 2 tambah 5 itu sama dengan
7 lebih dari 0. Maka karena sama-sama lebih dari 0, maka dia penyelesaiannya. Maka penyelesaiannya adalah untuk X sama dengan 2. Oke, kita akan lanjut lagi. Sama dengan. Lanjut ke bentuk yang kelima, fx log hx sama dengan gx log hx. Maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Nah, bentuk yang sebelumnya kan yang sama itu adalah basisnya kan, hx, kemudian ini hx. Sedangkan numerusnya beda, yang satu fx, yang satu gx. Nah, untuk yang ini, bentuk kelima, basisnya yang berbeda, tetapi numerusnya sama. Tetapi dua-duanya baik basis maupun numerus sama-sama ada variabelnya. Ya, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan hx. Nah, kita akan ke contohnya. Nilai x yang memenuhi persamaan 3x min 1 log x plus 3 sama dengan x plus 3 log x plus 3. Nah, di sini kan numerusnya sudah sama ya, x plus 3, sama-sama x plus 3. Nah, berarti kita tinggal samakan dari basisnya. Oke, kita samakan basisnya, berarti 3x min 1 sama dengan x plus 3. Nah, berarti kita peroleh x-nya pindah ke kiri ya. Berarti berapa? 2x ya. 2x sama dengan 4, maka kita peroleh x-nya sama dengan 2. Ingat, kita harus uji syarat. Uji syarat berarti di sini 2 kali ya. 2 kali uji syarat yaitu adalah untuk 3x min 1 sama x plus 3. Karena di sini kebetulan numerus yang ini sama dengan basis yang ini sama dengan numerusnya. Nah, maka kita akan substitusikan x sama dengan 2. Maka akan peroleh 6 dikurang 1 sama dengan 5 lebih dari 0. Kemudian untuk yang ini berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5 lebih dari 0 juga, maka memenuhi syarat. Maka penyelesaiannya adalah untuk x sama dengan 2. Oke, kita ke contoh yang selanjutnya. Nilai x yang memenuhi persamaan 2 log x dalam kurung dikuadratkan ya, kemudian ditambah 2 log x sama dengan 6. Nah, di sini kita bisa menggunakan pemisalan. Kita misalkan P itu sama dengan 2 log x ya, maka akan menjadi P kuadrat ditambah P sama dengan 6, atau bisa kita pindah ruaskan, 6-nya berarti P kuadrat ditambah P dikurang 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan faktorkan P-nya sama dengan 0. Berarti di sini P, kemudian di sini P, 3, 2. Berarti di sini positif sama negatif ya. Yang faktor dari min 6 ketika dijumlahkan adalah positif 1 kan. Berarti di sini untuk P sama dengan berarti min 3. Kemudian P sama dengan 2. Nah, sekarang kita kembalikan lagi nilai P-nya. Untuk yang pertama adalah di sini berarti P-nya itu kan 2 log x nih. 2 log x sama dengan min 3. Kemudian di sini berarti 2 log x sama dengan 2. Nah, kita akan gunakan definisi dari logaritma. Ingat, logaritma adalah inverse atau kebalikan dari bilangan pangkat ya. Nah, berarti kita bisa tulis dari bilangan pangkatnya. Misal kalau ada bilangan pangkat A pangkat P itu sama dengan B, maka logaritmanya adalah di sini berarti P sama dengan A log B ya. Ingat ini. Nah, kemudian berarti di sini dari logaritma kan, bentuk logaritma berarti kita akan bentuk ke dalam bilangan berpangkat. Berarti di sini bisa kita tulis dengan
X ya, berarti X sama dengan 2 pangkat min 3. Ya kan? Maka akan kita peroleh X yang pertama adalah 1/8 ya, karena 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3, atau sama dengan 1/8. Nah, kemudian yang ini berarti kita bisa tulis dengan X sama dengan 2 pangkat 2, atau X-nya kita peroleh sama dengan 4. Nah, kemudian syaratnya gimana? Uji syaratnya bagaimana? Uji syaratnya, nah yang ada variabelnya yang mana nih? Yang ini kan numerusnya kan, X kan, sama-sama X kan. Uji syaratnya kan X nih. Berarti kan X sama dengan 1/8 sama X sama dengan 4 sudah memenuhi kan. Karena di sini langsung, berarti ini lebih dari 0, ini juga lebih dari 0. Ya kan? 1/8 kan juga lebih dari 0, bilangan positif. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 1/8 dan X sama dengan, ini X yang pertama, ini misal X yang kedua, X sama dengan 4. Oke, lanjut ke contoh yang selanjutnya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar yang memenuhi persamaan 5 dikurang 2 dikali log X dikali dengan log X sama dengan log 1000. Maka X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan, nah di sini kita ingat kembali ya, kalau misalnya logaritma di sini basisnya tidak ditulis ya. Kalau logaritma basisnya ini tidak ditulis, maka artinya apa? Ini adalah 10 log X ya. Maka ini bisa kita ubah nih. Log 1000 berarti kan sama saja dengan 10 log 1000 kan. Nah, atau bisa kita ubah 1000-nya menjadi 10 pangkat 3. 10 kali log 10 pangkat 3. Maka kita peroleh 3 dikali 10 log 10 sama dengan 10 log 10 kan 1, berarti sama dengan 3. Maka kita akan peroleh persamaannya adalah 5 dikurang 2 dikali log X, kemudian dikali dengan log X sama dengan 3 ya. Nah, kemudian kita akan kalikan dengan log X-nya ini, berarti sama dengan 5 log X dikurang 2 log kuadrat X ya. Artinya log X-nya ini kuadrat, bukan X-nya yang dikuadratkan. Sama dengan 3. Nah, kemudian kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, boleh. 0 sama dengan 2 dikali log kuadrat X dikurang dengan 5 log X ditambah 3 ya, ditambah 3. Maka kita akan misalkan P-nya ini dengan log X. Maka kita akan peroleh di sini 0 sama dengan 2P kuadrat dikurang 5P ditambah dengan 3. Nah, sekarang kita akan faktorkan ini. 0 sama dengan, berarti di sini 2P, kemudian di sini P ya. Berarti adalah di sini 3 sama di sininya adalah 1 ya. Min P, kemudian di sini min. Betul ya. Maka kita akan peroleh P-nya yang pertama adalah 3/2. Kemudian P yang kedua adalah P sama dengan 1. Nah, kita kembalikan lagi. P-nya adalah log X kan. Berarti log X sama dengan 3/2. Nah, ingat log X kalau nggak ada basisnya berarti ini 10 ya. Kemudian di sini berarti 10 log X sama dengan 1. Nah, kita bentuk ke dalam bilangan berpangkat lagi. Berarti di sini adalah X sama dengan 10 pangkat 3/2. Kemudian yang ini adalah
X sama dengan 10 pangkat 1, atau bisa kita tulis dengan 10. Maka kita lihat lagi, kalau uji syarat, ya, ke uji syarat lagi kan syaratnya cuma X-nya lebih dari 0 kan. Harus X-nya itu lebih dari 0. Nah, karena di sini 10 pangkat 3 per 2 itu lebih dari 0, 10 juga lebih dari 0, maka 10 pangkat 3 per 2 dan X sama dengan 10 ini memenuhi syaratnya. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan ini X1 kuadrat. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Maka bebas ya, di sini tidak ada syarat X1-nya itu lebih dari X2 atau kurang dari. Nah, maka kita tinggal substitusikan, berarti di sini adalah 10 pangkat 3 per 2, kemudian dipangkatkan dengan 2, kemudian ditambah dengan 10 pangkat 2. Berarti ingat ya, pecahan, bilangan pangkat kemudian dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya ini kita kalikan, berarti 3 per 2 dikali 2, berarti sama dengan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ditambah 10 pangkat 2. Maka di sini adalah 1000 ditambah 100 sama dengan 1100. Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan materi tentang persamaan logaritma pada kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penulisan. Dan jangan lupa untuk dicatat supaya dapat mempelajarinya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.